Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik oleh saya Abdul Haris dari SDN 18 Teluk dan saya Eni Suryati dari SMP Negeri 13 Batanghari, serta saya Herlina Oktopianti dari SMA Negeri 1 Batanghari. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Eni. Siang Bu. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu Eni. Jadi pada siang hari ini saya akan menjadi supervisor untuk Ibu Eni dalam menerapkan proses coaching kepada coachee Ibu Eni nanti. Nah di sini nanti rubrik penilaiannya yaitu dalam proses coachingnya nanti saya akan menilai adanya nilai kemitraan, kemudian kreativitas dan memaksimalkan potensi dari coachee Ibu, dan juga nanti saya akan melihat kompetensi inti coaching Ibu berupa present, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga teknik rasa, dan juga nanti diharapkan Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur serta. Baik Ibu, ini di sini hal yang ingin saya tanyakan, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan present. Oke. Kemudian pada bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Present. Oke, presentnya. Kemudian terkait penilaian Ibu sendiri, apa yang akan kita kembangkan? Maksudnya indikator ketercapaiannya nanti berupa apa ya Bu? Indikatornya berupa saya menggali potensi daripada coachee saya nanti agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, ingin menggali potensi agar bisa memecahkan permasalahan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap proses observasi yang akan kita lakukan nanti? Dengan adanya observasi nanti, saya berharap pengembangan diri saya terhadap melakukan coach itu bisa lebih baik lagi. Oke, lebih kepada pengembangan diri Ibu Eni sendiri ya Bu Eni. Baiklah, itu saja pertanyaan pada fase pra supervisinya. Kemudian akan kita lanjutkan pada bagian observasinya Bu Eni ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Aris hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya hari ini kita kan jadwal coachingnya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini Bu, saya ingin di-coaching untuk mengatasi permasalahan yang saya alami di kelas. Ini permasalahan mengenai pembelajaran matematika. Siswa saya itu sangat sulit sekali untuk mengoperasikan dalam perkalian Bu. Jadi saya minta kepada Ibu Eni untuk membantu saya, mengcoach saya untuk mengatasi permasalahan. Jadi Bapak tujuannya untuk hari ini untuk mengatasi masalah pembelajaran matematika di kelas kamu dan perkalian. Boleh Bapak ceritakan Pak apa yang terjadi di kelas itu, bagaimana pembelajaran matematika di kelas itu? Secara umum Bu, kebanyakan hampir dari 80% siswa saya yang ada di kelas itu kesulitan sekali pada saat pembelajaran matematika, apalagi dalam proses mengoperasikan perkalian Bu. Sangat kesulitan sekali. Jadi hasil pembelajarannya itu sangat jauh sekali dari target yang ingin dicapai. Contohnya seperti apa Pak? Ya misalnya ada dari beberapa soal yang diberikan, misalnya 5 soal, kebanyakan dari mereka mungkin hanya bisa menjawab 1 Bu. Itu pun tingkat kesukarannya pun mudah. Lainnya mereka rata-rata semuanya jawaban yang diberikan salah Bu. Jadi itulah yang saya ingin kembangkan, bagaimana untuk mengatasi cara tersebut. Jadi anak-anak susah dalam menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Iya, benar sekali Bu. Sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah? Sebelumnya saya ingin mencobakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membiasakan kepada murid saya sebelum pembelajaran. Saya akan menggunakan yang disebut metode jari matika. Nah, jari matika ini adalah
jari yang ada pada anak buah tersebut sebagai alat pembantu untuk mengkalikan itu, supaya nanti kalau sudah terbiasa dalam pembiasaan menggunakan metode jari matika, jadi harapannya ke depan mereka semua dapat menyelesaikan operasi matematika di bidang perkalian, kira-kira seperti itu. Ini sudah dilakukan ya Pak ya? Iya, sudah Namun dilakukan. hasilnya seperti masih belum maksimal tapi Pak. Kalau hasilnya sampai sekarang mungkin proses Bu ya, karena itu kan perlu pembiasaan jangka panjang, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, jadi harus sering dilakukan sebelum pembelajaran. Ada lagi mungkin strategi yang bisa dilakukan? Kalau sering dilakukan mungkin saya akan memberikan tambahan pembelajaran setelah di luar jam pembelajaran, setelah pulang sekolah, mungkin 1 atau 2 soal yang besok paginya akan saya bahas kembali bersama mereka, melihat bagaimana perkembangannya, melihat bagaimana mereka mengerjakannya, dan bagaimana hasilnya dari tersebut. Kita akan lihat kalau memang prospeknya bagus ataupun bisa menyelesaikan permasalahannya, itu mungkin saya akan teruskan. Kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan tambahan tadi? Tambahan itu sudah mulai saya kerjakan juga Bu, cuma kan mungkin hasilnya mungkin belum maksimal. Sudah mulai saya kerjakan dari pembiasaan itu, mungkin sekitar 1 minggu setelah itu, selanjutnya saya sudah berikan tugas tersebut. Itu sudah dilakukan. Kemudian apakah Bapak butuh bantuan atau dukungan dalam melaksanakan rencana Bapak tadi, tambahan tadi? Sangat butuh bantuan Bu, karena di sini kan saya tidak hanya sendiri ya, karena saya berharap dengan rencana yang saya buat ini bakal bisa mengimbaskan kepada kelas lain. Jadi tujuan saya paling tidak di sini saya minta kepada rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mendukung kegiatan yang akan saya lakukan. Bapak butuh dukungan dari Bapak? Sangat butuh sekali. Kemudian komitmennya apa Pak supaya rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Bapak? Komitmen saya berkomitmen dalam 1 semester ini Bu, saya ingin melihat bagaimana perkembangan dari pembiasaan yang saya lakukan bersama murid-murid itu. Jika memang perkembangannya bagus, bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, saya akan mengimbaskan kepada kelas-kelas yang lain dengan cara menyampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Memang jika respon kepala sekolah bagus, saya akan menyampaikan kepada rekan sejawat untuk melakukan pembiasaan di kelas mereka. Ya bagus sekali Pak ya rencananya Pak ya, melakukan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan memang benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbicara panjang lebar ini Pak? Benar, alhamdulillah Bu, dengan adanya coaching yang dilakukan kepada saya dapat mendapatkan gambaran bagaimana kedepannya saya dapat menyelesaikan rencana yang akan lakukan tadi. Nah, akhirnya sudah tergambar Iya. ya apa yang dirasakan. Ya, saya juga terima kasih Bu, sudah sangat terbantu sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana persiapan saya untuk menghadapi kedepannya supaya rencana yang saya lakukan dapat berjalan secara maksimal. Terima kasih ya Pak ya. Saya ucapkan juga Bapak sudah mau berbicara dengan saya apa yang Bapak hadapi di kelas. Iya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Cukup hari ini Pak. Ya, cukup. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah membantu saya dalam menggali potensi saya dalam menyelesaikan rencana yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak Ibu Eni. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu Eni, tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Ibu Eni dan Pak Haris lakukan sebagai coach dan juga coachee. Nah, memasuki masa pasca observasinya, di sini saya juga masih akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri tadi? Kalau tadi saya rasanya sudah melakukan yang baik ya Bu ya. Ya. Saya sudah mendengar dengan baik, saya sudah hadir secara penuh dan berupaya menggali potensi daripada kondisi sendiri supaya menemukan solusi dari permasalahan. Oke, berarti Ibu Eni sudah melakukan hal yang baik dengan cara mendengarkan secara aktif, kemudian presence-nya ada, kesadaran penuhnya, dan juga menggali pertanyaan yang memancing. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu demikian? Karena tadi coachingnya sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan, kemudian sudah berkomitmen juga untuk melakukan rencana yang sudah
di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu. Oke, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching itu sudah baik dan sesuai dengan prosedur dan juga prinsip coaching kita, di mana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot dan bisa memantik jawaban dari coach. Kemudian sudah terlihat kemitraan dan juga bisa memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Namun saya juga masih melihat hal yang bisa dikembangkan Ibu. Misalnya tadi pada saat mengajukan pertanyaan terkait identifikasi masalah, nah mungkin di situ Ibu lebih bisa fokus juga mengidentifikasi subjek yang akan dinilai. Misalnya apakah permasalahan yang dihadapi coach Ibu tadi itu dominan di kelasnya, maksudnya subjeknya itu terkait dengan peserta didiknya, apakah hal itu terjadi pada semua peserta didik. Nah mungkin Ibu bisa mengidentifikasi masalahnya lebih kepada subjek di kelas Ibu. Namun di diskusi ini apakah Ibu juga sudah terbayang ingin meningkatkan performa Ibu ke depannya sebagai seorang coach? Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan performa Ibu pada saat proses coaching ke depannya ketika Ibu menjadi seorang coach? Rasanya dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya lebih fokus lagi, kehadirannya itu harus lebih lagi daripada yang tadi, supaya bisa lebih menggali lagi, identifikasi lagi apa yang menjadi masalah daripada coach saya. Baik, jadi untuk peningkatan performa Ibu ke depannya, Ibu akan lebih meningkatkan fokus dan juga lebih presentnya, menghasilkan kehadiran penuh agar bisa mengatur strategi yang baik untuk coaching Ibu ya. Oke, baiklah Ibu Eni, di sini tahapan pasca observasinya sudah kita laksanakan. Terima kasih. Masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Eni.